berdasarkan SK Rektor, telah dipilih Kepala Sentra HKI, yaitu Bapak Dr. Yosef Yapi Taum. Secara khusus, Sentra HKI memberikan fasilitasi terkait dengan pengurusan proses pengelolaan HKI, paten, dan lain-lain bagi karya-karya ilmiah Civitas Akademika USD. Baik, Romo Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan terlebih dahulu rundown acara kita hari ini. Yang pertama, acara ini akan dibuka dengan doa pembuka, dilanjutkan dengan pengantar dari Ketua LPPM. Kemudian acara akan kami serahkan, kami haturkan sepenuhnya kepada narasumber kita hari ini, yaitu Kepala Sentra HKI USD, Bapak Dr. Yosef Yapi Taum. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara diskusi tanya jawab, lalu akan kita tutup kurang lebih pukul 14 dengan doa penutup. Demikian acara kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, kita membuka dulu dengan doa pembuka, doa syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Doa akan kami hantar dalam tata cara Katolik. Kami mohon dengan hormat untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber pengetahuan, perkenankanlah kami bersyukur atas berkat perlindungan-Mu. Teristimewa di masa yang sulit ini, Engkau telah memberikan kami rahmat kesehatan, semangat dan kehidupan untuk semakin melayani di universitas yang kami cintai ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil dan memilih kami semua menjalani perutusan dalam melaksanakan tugas dan peran kami melalui bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, teristimewa terkait produk-produk penelitian dan pengabdian yang hendak semakin kami tingkatkan kualitasnya melalui HKI, paten, dan lain-lain. Melalui kegiatan sosialisasi sentra HKI ini ya Tuhan, semoga menjadi sarana bagi kami untuk semakin mewujudkan keunggulan dalam mengupayakan publikasi ilmiah dan karya-karya ilmiah yang semakin berkualitas. Kami mohon penyertaan-Mu dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Semoga pengalaman perjumpaan, saling berbagi ilmu, saling berbagi informasi satu sama lain, semakin banyak ide, gagasan baru yang mengembangkan tugas perutusan kami sebagai peneliti, sebagai pengabdi, sebagai akademisi, melalui kontribusi ilmiah secara luas. Semua ini hanyalah demi kemuliaan nama-Mu. Doa kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan pengantar dari Ketua kepada yang terhormat Bapak Ernat Heri Priawanto Suryawan dan membacakan. Monggo Pak Heri. Baik, terima kasih Bu Maria atas waktu yang diberikan. Pertama saya mengucapkan selamat siang pada Romo Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri sosialisasi sentra HKI. Seperti sudah disampaikan Bu Maria, sentra HKI USD telah berdiri sejak Juli 2019 dan segera berbenah, dan karena satu dan lain hal terutama pandemi, maka memang belum bisa beroperasi secara penuh, tapi di tahun ini Pak Yapi sebagai Kepala Sentra HKI tampaknya akan segera beroperasi dan melakukan
fasilitasi dan layanan kepada Sivitas Akademika USD terkait pengelolaan hak kekayaan intelektual dari segenap dosen, peneliti maupun pengabdi. Satu catatan dari kami sangat mendukung sentra HKI karena mengingat arti penting dari sentra HKI di suatu universitas atau organisasi pendidikan tinggi. PPM menyadari bahwa publikasi karya ilmiah ini sudah semakin meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, maka kita harus memikirkan satu langkah lebih lanjut, yaitu bagaimana perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tersebut. Itu menjadi hal yang penting untuk kita kelola. Saya ingin menggarisbawahi fungsi dari sentra HKI mungkin yang cukup penting begitu, yaitu yang pertama adalah melayani para peneliti dalam konsultasi dan pengurusan HKI. Kemudian juga membantu mempercepat perolehan HKI dari hasil-hasil penelitian, dari hasil pengabdian kepada masyarakat, bahkan mungkin dari hasil pengajaran. Jadi HKI ini meliputi semua produk dari Tridharma perguruan tinggi. Dan juga yang tidak kalah penting dan menjadi tujuan kita adalah supaya dapat memacu upaya komersial ataupun komersialisasi produk-produk dari hak kekayaan intelektual Sivitas Akademika USD. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Pak Yapi tampaknya sudah siap dengan uraian dan nanti juga kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Untuk itu saya mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi dan semoga acara hari ini memberikan pengetahuan, pencerahan kepada kita semua terkait pengelolaan hak kekayaan intelektual di Universitas Sanata Dharma. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Heri Wibawanto Suryawan yang telah menyampaikan sambutan pengantar dan tentu meneguhkan kita semua dan memberikan semangat kepada kita untuk berbenah meningkatkan kualitas produk-produk Tridharma. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya adalah waktu untuk Bapak Yosef Yapitaung menyampaikan pemaparannya terkait dengan sentra HKI dan program-program sentra HKI Universitas Sanata Dharma. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Yosef Yapitaung, waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri sebagai Ketua LPPM, Bu Maria. Saya ingin menyapa dulu Pak Rektor yang juga bergabung bersama kita, Pak Eko, juga Pak Rohandi, WR1 yang juga bergabung dengan kita pada pertemuan kita siang hari ini. Beberapa dekan saya lihat hadir di sini, juga para kaprodi. Maka meskipun hanya 39, ya 40 orang yang hadir, tetapi saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini tersampaikan ke seluruh Sivitas Akademika melalui para dekan, melalui para ketua program studi, dan semua dosen yang hadir pada siang hari ini. Ini adalah kesempatan pertama saya melakukan sosialisasi, maka akan ada 2 slide yang saya presentasikan. Yang pertama tentu berkaitan dengan siapa saja yang menangani sentra HKI ini, kapan berdirinya, di mana kita bisa menemui kantornya, dan lain-lain. Hal-hal yang bersifat teknis. Kemudian dalam presentasi bagian kedua, saya akan menyampaikan posisi sentra HKI di dalam proses riset dan pengembangan. Karena sentra HKI adalah salah satu bagian hilirisasi dari proses yang begitu panjang.
Jadi kalau hulunya tidak mengarah ke hilir, maka hilir ini nggak mendapatkan apa-apa. Maka pada presentasi bagian kedua, saya akan menyampaikan secara khusus tentang posisi sentra HKI di dalam kebijakan umum menyangkut riset dan pengembangan baik di kampus kita maupun secara nasional. Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa kami sudah punya website juga, dan beberapa dokumen yang penting itu Bapak Ibu nanti sudah bisa mendownload dari website Sentra HKI. Jadi masuk dulu ke website LPPM USD, kemudian ada pusat-pusat, salah satunya adalah Sentra HKI, dan di situ kami menyampaikan dokumen-dokumen yang penting yang perlu Bapak Ibu unduh untuk kepentingan pengurusan hak cipta maupun paten. Baik, pada slide yang pertama saya menyampaikan tentang sentra HKI. Jadi ada 7 hal yang akan saya sampaikan. Ini bersifat informatif saja, hal-hal yang bersifat teknis. Tentang dasar hukum, tentang visi misi, tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, apa yang kami kerjakan selama tahun 2020 dan rencananya pekerjaan kami pada tahun 2021. Baik, sudah disampaikan oleh Bu Maria tadi, sentra HKI ini sebetulnya sudah didirikan tahun 2019. Kemudian saya sudah diangkat tahun lalu ya, pada bulan Maret. Kemudian setelah itu langsung COVID dan kita bekerja dari rumah. Saya juga nggak tahu apa yang mau saya lakukan karena saya juga baru belajar juga tentang sentra HKI. Kemudian deskripsi tugas sudah disampaikan, disinggung sedikit oleh Pak Heri Pribawanto tadi. Kira-kira ada 4 tugas penting dari sentra HKI Universitas Sanata Dharma. Tentu yang paling penting adalah mendukung Tridharma perguruan tinggi melalui penelitian, pengabdian pada masyarakat yang berorientasi HKI. Meningkatkan kerjasama kelembagaan, memfasilitasi pengelolaan HKI bagi Sivitas Akademika Universitas Sanata Dharma, dan di masa depan juga kita akan melayani masyarakat luas. Yang kedua, sentra HKI mempunyai fungsi untuk melayani para peneliti, inventor dalam konsultasi dan pengurusan HKI, mempercepat pemerolehan HKI dari hasil-hasil penelitian, pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Sanata Dharma dan masyarakat luas. Dan yang penting juga adalah mendorong upaya komersialisasi produk-produk hak kekayaan intelektual, khususnya karya cipta dari Sivitas Akademika Universitas Sanata Dharma. Visi kami adalah menjadi sentra HKI yang pertama peduli terhadap kekayaan intelektual, dan yang kedua profesional mengelola kekayaan intelektual itu, mampu mengembangkan usaha-usaha yang bersifat komersial dan berdaya saing tinggi dengan jaringan kemitraan tingkat nasional. Itu visi, ya, visi sesuatu yang diimpikan. Mungkin tidak harus 1-2 tahun ini dicapai, tetapi dalam beberapa tahun ke depan apa yang dilakukan oleh sentra HKI harus bisa mencapai visi ini, mewujudkan visi ini. Kemudian misi kita adalah menjadi pusat pelayanan yang mampu mengintegrasikan penelitian dan pengabdian dalam bentuk inovasi-inovasi dan penerapan teknologi yang siap untuk pemberdayaan masyarakat. Karena itu nanti dalam presentasi bagian kedua, saya akan berbicara tentang hal ini sebetulnya, misi yang pertama, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat dulu yang kita persoalkan, supaya ada produk-produk hilirisasi yang bisa ditangani hak kekayaan intelektualnya. Kemudian yang kedua, sebagai pusat konsultasi dan layanan HKI di lingkungan Universitas Sanata Dharma. Tujuan kita tentu meningkatkan jumlah perolehan HKI dari Sivitas Akademika Universitas Sanata Dharma.
Kalau ada yang mendaftar untuk diurus hak kekayaan intelektualnya, baik hak cipta maupun paten, sedapat mungkin sentra HKI tidak menolak. Jadi sebanyak mungkin pencatatan yang dilakukan oleh sentra HKI itu semakin banyak. Terlepas dari adanya dana atau tidak itu nanti bisa dibicarakan. Yang kedua, membantu upaya komersialisasi produk HKI, Civitas Akademika Universitas Sanata Dharma. Di universitas lain, sentra HKI itu sekaligus menjadi inkubasi bisnis. Jadi kalau sentra HKI Sanata Dharma nanti punya banyak staff, maka kita akan membangun semacam inkubasi bisnis kerjasama langsung dengan mitra-mitra yang ada di luar Universitas Sanata Dharma di tingkat nasional. Kemudian ada 5 program. Pertama, mengidentifikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang potensial untuk didaftarkan. Kemudian kami juga akan melaksanakan workshop drafting deskripsi paten dan pendaftaran HKI. Yang ini akan kami lakukan mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi. Beberapa teman memang sudah menanyakan soal pendaftaran paten dan perlu ada workshop tentang ini. Bagaimana drafting deskripsi paten yang baik supaya tidak ditolak. Yang ketiga, membantu komersialisasi produk HKI. Teman-teman dari Sanata Dharma sudah punya banyak gagasan tentang komersialisasi produk HKI. Dari teknik misalnya Bu Rita sudah membuat boneka yang luar biasa, sudah dicatatkan hak ciptanya, dan tahun ini akan dicatatkan hak patennya. Yang keempat, membantu pengurusan HKI bagi pegawai tetap maupun mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Dan yang terakhir, menjalin jaringan kemitraan dengan berbagai lembaga yang berhubungan dengan kekayaan intelektual milik Universitas Sanata Dharma. Ini 5 program dari sentra HKI. Kemudian ini menurut keputusan rektor di dalam pendirian sentra HKI, ini tidak bisa diganggu-gugat. Sentra HKI berhak yang pertama mendapatkan 40% dari nilai komersialisasi HKI yang akan digunakan untuk kepentingan sentra HKI. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa di Universitas Indonesia dan di beberapa universitas yang lain itu sentra HKI bahkan mendapatkan lebih dari ini. Ada yang 50%, ada yang 60%. Tetapi kita yang paling bawah ini, sentra hanya mendapatkan 40%. Yang kedua, menentukan pengalihan kepemilikan kekayaan intelektual kepada pihak lain dengan pemberitahuan kepada inventor dengan harga optimal yang telah disepakati. Yang ketiga, penggunaan HKI yang sudah dialihkan tanpa harus membayar royalti. Ini nanti ada catatan tersendiri, ini bisa kita diskusikan kemudian. Yang keempat, menentukan dan memutuskan suatu HKI akan didaftarkan atas nama universitas, yayasan, pribadi, atau kepemilikan bersama universitas yayasan dengan pihak lain, terutama apabila ada paten yang memiliki potensi komersialisasi yang besar. Ya, kita tahu misalnya di UGM itu ada Ginos itu luar biasa, itu akan berpengaruh pada atau berdampak besar pada masalah swab di seluruh dunia bahkan. Kemudian kewajiban sentra HKI adalah melakukan sosialisasi terkait HKI kepada Civitas Akademika Universitas Sanata Dharma. Kami juga harus melakukan monitor dan evaluasi secara periodik terkait data dan progres, kuantitas dan kualitas HKI di universitas. Kami juga berkewajiban melakukan seleksi terhadap semua jenis karya intelektual yang berpeluang untuk didaftarkan atas nama universitas. Kemudian sentra juga berkewajiban untuk menerbitkan surat keputusan yang berisi penjelasan terkait
tidak didaftarkannya suatu HKI atas nama universitas kepada pemilik HKI. Dan kabar gembiranya adalah sentra akan membayar biaya yang dibutuhkan khusus terkait dengan produk-produk HKI Universitas Sanata Dharma. Kemudian penghasil produk HKI berhak mendapatkan 60% dari nilai komersialisasi yang didapat dari produk HKI-nya. Jika produk HKI dihasilkan oleh beberapa orang, pembagian akan dilakukan dengan proporsi yang disetujui oleh para pihak yang terlibat. Jadi saya sudah ulangi lagi, jumlah 60% ini adalah jumlah rata-rata yang terbanyak di semua sentra mungkin di Indonesia. Juga memperoleh surat keputusan yang berisi penjelasan terkait tidak didaftarkannya suatu HKI atas nama universitas atau yayasan. Memperoleh informasi terkait agenda pendaftaran HKI. Kemudian penghasil produk HKI berkewajiban melaporkan setiap produk HKI yang dihasilkan kepada sentra HKI jika produk HKI-nya mempunyai potensi untuk dikomersialkan sebelum melakukan publikasi dalam bentuk apapun. Kelemahan umum teman-teman adalah sudah mempublikasikan. Jadi seminar itu juga termasuk publikasi. Apabila suatu produk ingin didaftarkan sebagai paten, maka tidak boleh diseminarkan dulu, tidak boleh dipublikasikan dulu. Kemudian yang kedua, penghasil produk HKI juga berkewajiban menyampaikan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada sentra HKI terkait pemenuhan persyaratan pendaftaran produk HKI. Di semua dokumen harus dipenuhi. Nah, dokumen-dokumennya apa saja, Bapak Ibu, nanti saya akan tunjukkan, tetapi saya informasikan dulu bahwa dokumen-dokumen itu sudah ada di website kita, khususnya di website Sentra HKI Universitas Sanata Dharma. Download saja di situ, kemudian isi semua persyaratannya lengkap, kemudian disampaikan kepada kami. Kemudian saya menyampaikan bahwa selama tahun 2020 kami mendaftarkan sebanyak 22 HKI, ada dalam bentuk modul, ada dalam bentuk buku, dan ada juga dalam bentuk model. Saya berikan contoh di sini, misalnya ada mahasiswa biologi ya, modul biologi berbasis buku reflektif. Ini nomor sertifikatnya. Kemudian ini adalah model yang dibuat oleh Ibu Rita ini, Anastasia Rita Widiarti, hak ciptanya, yaitu rekaman suara anak-anak untuk penyebutan warna berbahasa Jawa. Jadi ada gejala bahwa warna di dalam bahasa Jawa itu tidak bisa disebut oleh anak-anak, maka Dr. Rita Widiarti menciptakan sebuah boneka yang kalau diberikan dia melihat warna, maka dia bisa menyebutkan itu dalam bahasa Jawa. Dan itu produk bagus sekali. Saya harap itu akan segera mendapatkan paten dan dikomersialisasikan. Ya. Kami akan bangga dan bahagia apabila ada produk kita yang sudah dikomersialisasikan. Kemudian dalam bentuk buku tentu jauh lebih banyak, antara lain seperti karya Pak Profesor Praptomo. Dan ada sekitar 22 karya. Itu yang kita kerjakan selama tahun 2020. Kemudian sebagai informasi, rencana pendaftaran HKI tahun 2021, Sentra HKI mendapat sejumlah anggaran dari RKA melalui LPPM yang kami peruntukkan sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran karya cipta, jadi hak cipta. Kami menganggarkan 40 hak cipta. Ya, kalau Bapak Ibu mendaftarkan hak cipta melalui akun-akun komersial di luar, maka harganya adalah 400.000 per hak cipta. Tetapi melalui lembaga universitas kita hanya mendapatkan potongan harga 50%, yaitu 200.000.
Kemudian yang kedua, pendaftaran program komputer. Jadi ini khusus untuk teman-teman teknik informatika. Kami menyiapkan 10 program komputer yang bisa didaftarkan hak ciptanya atau bahkan paten ya. Kemudian untuk pendaftaran dan pemeriksaan substansif paten sebanyak 4 buah dengan biaya 2.500.000 per paten. Itu kalau paten normal standar. Tetapi kalau ada paten sederhana, nanti saya jelaskan mengapa ada paten sederhana. Kalau ada didaftarkan paten sederhana, maka akan dicatatkan 8 paten. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana kalau lebih dari ini, misalnya hak cipta, ya lebih dari 40. Dan saya memang mengharapkan itu. Kampus tetangga kita itu pernah mempercepat pendaftaran hak cipta, sehingga sebulan katanya itu bisa 150 pendaftaran hak cipta. Nah, saya mau mengatakan pada teman-teman semua bahwa tetap didaftarkan, soal biaya itu bisa kita pikirkan misalnya didukung oleh prodi, didukung oleh fakultas, atau kami sendiri juga akan meminta tambahan dana dari LPPM ataupun dari universitas. Dan itu pun sudah disampaikan di dalam sosialisasi RKA oleh Wakil Rektor 2, Pak Atmadi. Mengatakan bahwa kalau nanti ada ya ternyata animo teman-teman itu tinggi, maka kami boleh aja mengajukan tambahan dana. Maka ini hanya gambaran saja dana yang memang sudah diberikan itu seperti ini. Tapi apabila teman-teman semua ingin mendaftarkan semua buku dan paten, juga paten sederhana, maka kita tidak akan menolaknya. Soal anggaran bisa kita bicarakan kemudian di dalam prosesnya. Baik, itu rencana pendaftaran HKI tahun 2021. Baik, ini saya akhiri bagian pertama dari presentasi saya. Saya persilakan dulu kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang sentra HKI Universitas Sanata Dharma. Saya persilakan. Boleh juga melalui ini dan nanti Bu Maria tolong dibacakan kalau nanti ada yang bertanya lewat chat room. Tanya Pak. Oke. Pak Yaki. Ya. Nah, kayaknya ada yang tanya Bu Maria. Itu Aris Pak dari Fakultas Vokasi. Oh Pak Eko. Pak Eko, saya persilakan Pak Eko Aris. Saya sangat senang sekali dengan adanya sentra untuk HKI di universitas ini, karena bagi kami Fakultas Vokasi tentunya ini merupakan peluang yang baik untuk mendukung, di mana kami kan banyak menghasilkan karya-karya yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Nah, pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan proses pengurusan paten ini, Pak. Itu sampai keluar itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama gitu loh, Pak? Ya, waktu dan biaya ya. Yang pertama. Yang kedua ini kan nantinya juga terkait dengan karir dosen. Terkait dengan karir dosen itu kan nantinya untuk pengajuan CCP misalnya gitu, Pak. Itu kan akan sangat berpengaruh. Dan kalau misalnya paten itu munculnya 1 tahun atau 2 tahun, dan tentunya kan akan mengganggu proses ini. Padahal kan paten itu nanti kan bisa diajukan untuk proses CCP untuk karir dosen, gitu ya. Nah, sedangkan tadi kan ada catatan bahwa sebelum paten itu diterbitkan kita tidak boleh melakukan publikasi apapun, gitu ya, karena nanti tentunya akan bisa menggagal. Bisa ditolak. Ya, gitu. Nah, jadi supaya paten ini nanti buat kami itu sangat mendukung untuk proses pengembangan dosen, karir dosen juga, itu kira-kira berapa lama itu yang paling utama itu, Pak. Terima kasih. Baik.
Baik, Pak Eko, saya nanti akan menjelaskan ini di dalam bagian yang kedua. Jadi bagian yang kedua saya akan menjawab semuanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain lagi, silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada lagi, saya mungkin Saya Pak, ya saya Pak Yapi. ya Berita, silakan Ya. Berita. Pertanyaan satu saja Pak. Baik, Sebenarnya Berita. Apa saja toh yang dapat didaftarkan hakinya? Kalau tadi memang disebutkan produk pengajaran, penelitian, pengabdian, itu yang seperti apa? Apakah ada semacam, ya kalaupun bukan kriteria ya, tapi oh yang seperti ini, yang misalnya ini, kalau produk-produk, kalau di tempat Pak Aris itu, di vokasi itu saya meyakini ada banyak sekali alat. Banyak sekali, Misalnya yang tempat kami, katakan kalau bukan hasil penelitian, penelitian yang benar-benar kita ajukan ke APPM, tapi penelitian yang masuk, yang bersama dengan mahasiswa dalam penelitian tugas akhir. ya. Misalnya pernah kami membuatkan program untuk ini. Jadi kalau orang mau potong rambut, itu sebelum dia potong, diambil wajahnya, lalu di situ sudah ada template potongan rambut, sehingga ketika ditempelkan antara kepala sama potongan rambut yang ada di salon itu, nanti kira-kira wajahnya kayak apa. Nah, itu apakah seperti itu juga bisa kita daftarkan untuk HK-nya yang tadi apa ya, program yang 300-an ribu itu ya. Karena kalau bisa, mungkin saya kira ini menjadi hal yang menguntungkan di prodi kami, contohnya ya, karena mungkin juga ada di prodi-prodi yang lain, saya yakin banyak produk seperti di PGSD yang saya tahu alat-alat itu. Nah, itu berarti bisa didaftarkan. Kalau yang simpel sederhana seperti itu aja bisa, ya saya kira nanti universitas mungkin bisa memfasilitasi setiap prodi untuk bisa mendaftarkan produk-produk yang seperti itu. Begitu Pak, matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Rita. Tentang produk-produk apa saja yang bisa didaftarkan, hak cipta maupun patennya, akan saya terangkan pada slide yang kedua. Tetapi Bu Rita, memang saya melihat bahwa kita itu punya potensi yang sangat besar dalam hal HKI ini. Misalnya waktu saya masih jadi ketua jurnal LPPM, itu kami memuat banyak sekali artikel yang sudah dipublikasikan. Ini minta maaf kalau yang sudah dipublikasikan itu tidak bisa diajukan hak patennya. Nah, misalnya hasil penelitian mahasiswa farmasi tentang bagaimana obat-obat untuk mengurangi kegemukan itu. Ada waktu itu saya baca dan saya sangat tertarik. Saya pikir kenapa tidak dikomersialisasikan? Tapi kesalahan dari ini teman-teman adalah sudah mempublikasikan itu sehingga produk hasil ciptaan yang sebetulnya berpotensi HKI ini tidak bisa kita ajukan. Jadi ini juga teman-teman saya sampaikan bahwa kalau mau mengajukan paten maka sebaiknya memang jangan dipublikasikan dulu. Kalau kita lihat dari publikasi di jurnal LPPM yang sekarang sudah tidak ada lagi jurnal itu banyak sekali hasil-hasil kreasi intelektual, kekayaan intelektual yang berpotensi diajukan hak ciptanya, tetapi tidak bisa karena sudah dipublikasikan. Baik, mungkin saya akan mempresentasikan slide yang kedua, supaya setelah itu baru kita bertanya jawab. Ini kok munculin ya. Yang kedua. Bu Maria kelihatan? Enggak. Caranya gimana? Ini show. Kemudian, maaf Bapak Ibu, saya yang private tadi dimatikan dulu ya. Oke. Ini kemudian yang kedua. Kosong. Stop. Aduh, sorry. Sudah? Oke.
Baik. Baik, Bapak Ibu, ini adalah presentasi saya bagian kedua dan bagian terakhir. Jadi saya menempatkan bagaimana posisi HKI ini di dalam konteks kebijakan riset dan pengembangan, baik di dalam kampus kita maupun secara nasional. Jadi saya mengandaikan seperti ini, riset dan pengembangan adalah hulu, sedangkan HKI, sentra HKI, kemudian inkubasi bisnis itu merupakan hilir atau proses yang kita sebut hilirisasi. Nah, kebijakan Risbank Nasional itu lebih mengutamakan hilirisasi ini. Itulah sebabnya banyak sekali penelitian-penelitian fundamental yang ditolak di penelitian-penelitian tahun ini. Baik, ada beberapa 4 hal yang saya sampaikan, masalah riset di Indonesia, konteks kebijakan dan dukungan Risbank. Jadi kita jadi tahu misalnya mengapa muncul istilah paten sederhana. Dulu hanya ada istilah paten, tapi kok muncul istilah paten sederhana. Kemudian apa manfaat dan pentingnya HKI? Dan ini saya akan bicara tentang paten, paten sederhana dan hak cipta, berapa lama, berapa biaya, bagaimana mengurusnya. Kemudian terakhir bagaimana skema komersialisasi HKI. Baik, yang pertama saya menyampaikan soal kebijakan Risbank Nasional. Ada pertanyaan, ada kegelisahan, ada kegalauan nasional yang mengatakan bahwa riset-riset kita itu tidak berhasil menciptakan National Research and Development Brand. Jadi kita tidak mampu untuk menghasilkan brand-brand misalnya seperti Webster Dictionary atau Oxford atau Norton, universitas-universitas besar yang bisa menghasilkan brand. Ya. Mungkin UGM yang sekarang itu sudah berhasil menciptakan Ginos yang ya, disambut dengan baik di seluruh dunia itu. Bisa menghasilkan brand. Semua universitas sebetulnya diharapkan untuk menghasilkan yang memiliki brand-brand ini. Ya. Sanata Dharma mungkin farmasinya atau tekniknya atau mungkin juga pendidikan yang kita akan tonjolkan sebagai brand nasional. Nah, kegalauannya adalah seperti ini, bahwa pusat-pusat riset ini di universitas, di kementerian-kementerian, Batan, LIPI, dan lain-lain ini, muaranya adalah perpustakaan. Menjadi riset zone adalah perpustakaan. Jadi hasil penelitian kita hanya menjadi arsip, hanya menjadi makalah-makalah yang diarsipkan di sini. Dan tidak ada komersialisasinya. Ini sangat dipertanyakan. Ya. Jadi minimal kita itu menghasilkan buku. Sekarang bahkan sudah ada definisi tentang penelitian. Berakhirnya sebuah penelitian. Penelitian tidak boleh dianggap selesai apabila tidak ada unsur ini, tidak ada HKI-nya. Minimal buku, ya minimal buku atau artikel-artikel jurnal. Ya. Ini harus sampai kepada komersialisasi, dan saya pikir kebijakan Risbank Nasional itu akan mengarah ke komersialisasi atau hilirisasi. Ini terutama karena Pak Presiden itu pernah menyinggung kemana hasil riset para peneliti perguruan tinggi. Karena anggaran untuk penelitian perguruan tinggi itu 24 triliun. Nah hasilnya kemana? Dijawab hasilnya ke perpustakaan. Ya. Dan itu menjadi isu ya, singgung anggaran itu 24 triliun, apa sih hasilnya? Anggaran riset bahkan 29 triliun, hasilnya kemana? Penggunaan anggaran riset harus berbasis hasil. Dan salah satu hasilnya adalah HKI dan inkubasi bisnis. Nah, kalau kemudian ada semacam evaluasi di tingkat Menristek waktu itu, kekuatan penelitian kita yang berpotensi hilirisasi, berpotensi paten dan lain-lain itu ternyata hanya 6% hasil riset itu yang TRL-nya itu 7. Artinya itu betul-betul siap untuk dikomersialisasikan.
TRL itu kira-kira artinya technological readiness level. Jadi level kesiapan teknologinya itu tinggi, sudah siap untuk dikomersialisasikan. Itu hanya 6% dari, jadi berapa itu, 94% itu berakhir di perpustakaan. Saya ingatkan saja bahwa penelitian-penelitian kita itu ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Riset dan pengembangan sebetulnya yang mau disasar terutama ini. Nah, dengan kuatnya level yang ketiga ini, maka sentra haki menjadi laku gitu. Kalau enggak ya sentra haki Sanata Dharma itu hanya ada di pojok di lingkungan LPPM dan tidak akan dikunjungi oleh Bapak Ibu sekalian. Maka penelitian-penelitian kita sebaiknya memang mulai saatnya ke level yang ketiga ini, yang tingkat kesiapan teknologinya itu 7. Baik, lalu ada undang-undang yang sudah mengatur itu, mengatur tentang hak cipta, ya, tentang hak cipta itu untuk mendorong riset-riset kita itu sampai ke hilir, sampai ke industri. Ya. Yang pertama, semua hak cipta itu baik dicatat maupun tidak dicatat itu akan dilindungi. Ini prinsipnya bahwa hak cipta, daftar maupun tidak, dilindungi, tetap dilindungi. Ya. Nah, jangka waktu perlindungannya 70 tahun. Ini juga Risbank Nasional itu mencari cara supaya hasil-hasil riset kita itu bisa sampai ke sentra HKI ini. Jadi hak cipta yang dilindungi itu macam-macam. Jangan lupa Bapak Ibu, tadi ini pertanyaan untuk Bu Rita juga tadi ya. Buku tentu saja, program komputer, ini teman-teman vokasi ini pasti banyak ini. Saya tunggu Pak Aris ya. Program-program komputer, pamflet, karya tulis, bahan ceramah, bahkan bahan kuliah, diktat pun bisa dihak ciptakan. Pidato, ya, dan memang terbukti saya pidato dulu itu sudah dihak ciptakan. Alat peraga untuk pendidikan, ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari biologi. Lagu atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks. Ada drama, tarian, koreografi, wayang, pantomim, seni rupa, ya, segala bentuk. Arsitek, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, dan lain-lain. Nanti akan saya rinci lagi ketika menjelaskan tentang paten dan hak cipta. Tetapi hampir semua produk kekayaan intelektual itu bisa didaftarkan. Nah, apa dukungan dari Risbank terhadap Ristek terhadap sentra HKI ini? Yang pertama, sistem pendaftarannya sekarang bersifat online. Jadi di sentra kita yang mengurus pendaftaran secara online ini adalah Mbak Sisil. Dan Mbak Sisil sudah sangat berpengalaman mengupload dan memonitor sistem pendaftaran online. Kemudian ada paten sederhana. Nah, Bapak Ibu, paten sederhana itu muncul dari kegalauan Risbank Nasional. Karena tidak semua paten itu tergolong high-tech. Ada paten-paten yang sederhana saja, mungkin tidak berdampak luas pada masyarakat. Maka itu disebut paten sederhana. Nanti beda waktu pengurusannya, biayanya, maupun lama perawatannya. Kemudian pembayaran paten. Ini kemudahan-kemudahan dan dukungan ini, paten ada biaya bulanannya, perawatannya itu. Tetapi Risbank mengatakan 5 tahun pertama 0 rupiah, tidak boleh ada pembayaran. Baru pada tahun ke-6 ya sampai akhir perlindungan itu kita membayar 10% saja dari biaya paten. Jadi ini juga kemudahan-kemudahan yang luar biasa yang diberikan oleh negara. Kemudian invensi yang diberi paten ya masih tetap bisa. Ini keputusan baru ini Pak Aris ya. Invensi masih diberi paten
masih tetap diberikan meskipun telah diseminarkan tidak lebih dari 6 bulan. Tapi ya saya sarankan lebih baik nggak usah diseminarkan dulu. Cuma pemerintah yang melihat ada persoalan ini kemudian mengatakan masih tetap bisa, tapi tidak boleh lebih dari 6 bulan, karena kalau 6 bulan itu masyarakat sudah tahu dan itu tidak lagi paten milik kita tapi sudah dipublikasikan, berarti sudah milik masyarakat. Lalu kepemilikan paten ya dimiliki oleh instansi seperti sentra HKI, inventor dan lain-lain, diatur royaltinya sudah ya di dalam pendirian sentra ini, Pak Rektor sudah mengatur soal pembagian-pembagian ini. Kemudian percepatan persetujuan diterima atau ditolak itu menjadi 3 bulan saja kalau khusus paten. Jadi lebih cepat 3 bulan. Dan sebagai penghargaan yang terakhir adalah hak paten itu, jadi hak paten kan bentuknya kayak sertifikat itu, kayak ijazah itu. Nah, itu bisa menjadi jaminan fidusia. Ya, jaminan fidusia ini artinya bisa untuk kredit di bank, ya, atau bisa diwakafkan, ya, tapi tidak bisa dialihkan kecuali dialihkan ke ahli warisnya. Jadi ini beberapa kemudahan untuk pengurusan hak HKI dan lebih khusus lagi paten, ya, supaya ini yang disasar terutama adalah hak paten yang berkaitan dengan desain industri, tata letak, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, ya, merek itu, maupun perlindungan varietas tanaman. Jadi kalau ada teman-teman dari biologi menemukan varietas tanaman baru, daftarkan, ya, daftarkan itu. Baik, kemudian kita juga mendorong bahwa satu produk itu bisa memiliki banyak kekayaan intelektual. Ya, saya beri contoh, Bu Rita itu sudah mendaftarkan hak cipta, kemudian nanti hak cipta untuk suara, bisa hak cipta untuk boneka, hak cipta untuk bentuk bonekanya, warna-warnanya dan lain-lain itu, bahkan namanya, merek dagangnya dari boneka yang diciptakan oleh Bu Rita dan teman-teman ini. Jadi satu produk misalnya boneka yang bisa mengidentifikasi dan membaca warna dalam bahasa Jawa. Merek dagangnya, ya, kalau bisa merek yang ada indikasi geografis. Jadi misalnya boneka sadar, ya, yang ada indikasi bahwa itu berasal dari Sanata Dharma atau yang lainnya, itu terserah pada teman-temannya Bu Rita dan lain-lain itu. Tetapi kita mendorong bahwa produk itu memiliki banyak kekayaan intelektual, bahkan paten juga, ya, paten, hak cipta dan lain-lain. Seperti ini, ya, HP ini merek dagangnya Samsung, desain industri ini, ya, kemudian hak cipta dari program-program aplikasi-aplikasi masing-masing punya hak cipta, ya, dan akhirnya jadi satu produk ini. Ini yang kita dorong juga di Universitas Sanata Dharma. Kemudian benefitnya apa? Keuntungannya ini menjawab Pak Aris tadi. Untuk dosen dan pencipta tentu saja mendapatkan KUM. Kalau paten kita itu level internasional, maka KUM-nya 60. Level nasional, maka KUM-nya itu 40. Nanti saya ada daftarnya, Pak. Kemudian dosen juga bisa melakukan komersialisasi hak ciptanya, ya, bisa mendapatkan royalti dari mitra industri dan lain-lain. Kemudian fakultas, jangan lupa fakultas dan program studi juga bisa mendapat keuntungan dari sini, kredit poin dan akreditasi fakultas. Kemudian komersialisasi hak cipta bisa juga diklaim melalui fakultas, dan universitas tentu saja mendapatkan poin untuk akreditasi. Ya, kita akan melakukan komersialisasi. Universitas itu tentu diwakili oleh sentra HKI. Baik, kemudian keuntungan lain, ya, akreditasi perguruan tinggi, pemeringkatan perguruan tinggi itu banyak sekali ditentukan oleh produk-produk. Berapa yang kita hasilkan?
berapa buku yang kita hasilkan yang ada hak ciptanya, kemudian patennya dan lain-lain. Jadi ya kampus tetangga misalnya kalau rankingnya ya pemeringkatannya tinggi, ya saya dengar dari sentra HKI, oh iya kami genjot sebulan itu bisa dapat 150 HKI. Nah itu sebabnya tiba-tiba loh kok dia dulu di bawah kita kok sekarang di atas kita, ya itu jangan lupa itu kontribusi dari HKI itu sangat tinggi. Kemudian akreditasi perguruan tinggi ini ada standar 7, standar 1, standar 2, standar 6 itu semua menuntut ada HKI. Pemeringkatan perguruan tinggi saya sudah katakan tadi, lalu kontribusi kinerja ya. Contoh Pak Enade punya beberapa hak paten, maka orang yang memiliki lebih dari 4 hak paten berhak untuk mendapatkan hibah lebih dari 1 judul. Jadi ada banyak sekali benefit, ada banyak sekali manfaat HKI ini. Kemudian kumnya saya sudah katakan tadi, kum kalau kita membuat sebuah rancangan produk yang tingkatnya itu internasional maka angka kreditnya adalah 60. Nasional angka kreditnya 40. Bahkan di UI Jakarta itu buku pun bisa mendapatkan kredit 40 ya, untuk sertifikat HKI-nya. Kemudian tingkat rancangan-rancangan yang monumental ya karya sastra misalnya itu ada kum-kumnya, ini sudah diatur berdasarkan peraturan Menpan ya nomor 17 ini. Jadi kumnya sangat tinggi untuk paten itu. Bahkan bukan hanya kum, kemudahan untuk mendapatkan penelitian. Ya di kampus ini sudah terbukti, misalnya Pak Enade dan kelihatan Pak Sudi Mungkasi juga ya berhak untuk mengajukan penelitian lebih dari 1 bahkan boleh 3 atau 4 ya kalau kita memiliki HKI. Maka mari kita urus hak kekayaan intelektual itu. Baik, sekarang penjelasan saya lebih khusus pada hak kekayaan intelektual. Apa itu hak kekayaan intelektual itu? Adalah hak eksklusif yang diberikan hukum dan peraturan kepada kita ya atas karya cipta atau temuannya ya, karya cipta atau temuannya. Jadi kita kemudian ada ide menciptakan produk-produk atau suatu proses kemudian mendapatkan hak kekayaan intelektual. Bapak Ibu ada yang mengatakan seperti ini. Jadi hak kekayaan intelektual itu sebetulnya ada 3 aja, CPM, hak cipta, paten dan merek. Yang lain-lain misalnya indikasi geografis itu bisa masuk ke merek dan bisa masuk ke paten atau bisa masuk ke hak cipta. Jadi sebetulnya hak cipta itu ada 3 yaitu CPM, hak cipta, hak paten dan hak atas merek. Baik, jadi ada macam-macam itu tetapi yang penting itu hak cipta, merek dan ada dasar hukumnya di Indonesia hak ciptanya, hak merek, hak paten, rahasia dagang, desain industri, dan lain-lain itu sudah diatur oleh undang-undang untuk melindungi kekayaan-kekayaan kita, kekayaan-kekayaan kaum intelektual kampus ini. Baik, ini saya kira hanya mengulang-ulang aja. Ada varietas tanaman, indikasi geografis, rahasia dagang, dan lain-lain itu. Nah, sekarang khusus tentang paten. Paten itu adalah hak yang diberikan oleh negara kepada penemu. Jadi penemu di inventor di paten itu disebut inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Ya. Dan untuk jangka waktu tertentu bisa melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya dengan royalti dan lain-lain. Paten digolongkan menjadi 2 setelah ada kebijakan dari Risbank Nasional. Jadi di luar negeri mungkin hanya ada paten, tetapi di Indonesia ada paten dan paten sederhana. Jadi kita perhatikan, kita nanti mengajukan paten sederhana atau paten standar. Nah, inventor adalah orang yang melakukan ide, ini bahasa hukum ya, jadi kalau bahasa Indonesia tentu bahasanya buruk. Melakukan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Ada penemuan, inventor kan penemu. Jadi kita sebagai penemu menemukan sesuatu yang baru tentu saja.
Jadi invensi adalah ide dari inventor itu yang sudah dituangkan, yang memecahkan suatu masalah yang spesifik di bidang teknologi, bisa produk atau proses, atau menyempurnakan produk yang ada. Contoh seperti ini, yang paling bawah dulu. Ini kan sedotan. Sedotan dulu itu tidak bisa ditekuk. Tetapi ada orang yang namanya Joseph Friedman. Itu menemukan drinking tube ya. Jadi sedotan yang bisa ditekuk ini. Ini ternyata paten, itu hak paten. Jadi dia menyempurnakan hasil temuan sebelumnya, yaitu sedotan itu. Itu saja sudah didaftarkan menjadi paten. LCD sekarang dunia dimudahkan karena ada LCD. Komputer-komputer kita semua kan pakai LCD. Itu ditemukan oleh James Ferguson pada tahun 68. Kemudian untuk membuka botol-botol ini, ya, membuka minuman kaleng, ya, dipermudah oleh orang yang namanya Cleon Flash tahun 59. Itu penemuan dari orang-orang ini dan didaftarkan sebagai hak patennya dia. Nah, lalu paten sederhana seperti apa? Paten sederhana itu berupa produk-produk yang punya nilai kegunaan praktis. Ya. Jangka waktu perlindungannya 20 tahun yang paten sederhana ini, sedangkan paten standar itu 20 tahun dan tidak bisa diperpanjang. Tapi katanya ada kebijakan baru lagi harus diperpanjang. Ini bentuk dukungan dari Risman untuk kepentingan hak cipta ini. Jadi kita melihat bahwa negara itu sangat mendukung dan memperhatikan hak cipta dan mendorong pencatatan hak cipta, dan bukan hanya sampai dicatat Bapak Ibu, tetapi dikomersialisasikan. Nah, apa perbedaan paten standar dan paten sederhana? Ini kalau tadi 20 tahun masa ya perlindungannya, kalau paten sederhananya 10 tahun. Pengumuman permohonannya, Pak Eko, jadi 18 bulan setelah tanggal penerimaan. Ya, kalau ini cuma 3 bulan. Setelah masuk ke HKI, itu maka setelah 3 bulan. Tetapi kalau hak cipta, itu berapa Mbak Sisil? Mbak hak cipta itu bisa 3 hari ya. Bahkan 3 hari menurut Mbak Sisil kalau hak cipta buku. Diajukan 3 hari udah keluar. Tapi kalau paten ini 3 bulan, kemudian paten standar itu 18 bulan. Kemudian jangka waktu mengajukannya 6 bulan terhitung sejak diumumkan. Ya, jangka waktu kalau orang memberikan keberatan. Jadi setelah kita umumkan ada yang keberatan. Oh enggak, itu produk itu kami duluan. Kalau dia bisa menunjukkan bukti-bukti yang sah, itu bisa gugur pengajuan kita. Tapi kalau dia tidak pernah mencatatkan kita yang pasti menang. Jadi ini berkaitan dengan hukum. Siapa yang pertama kali mencatatkan, dia yang akan diberi hak paten terlebih dahulu. Meskipun itu sudah orang lain duluan. Tapi kalau dia tidak punya bukti-bukti di pengadilan, dia akan gagal. Begitu juga kita Bapak Ibu, kalau kita sudah menemukan itu, kamu tidak cepat-cepat mencatatkan, nah orang lain tahu itu dan mencatatkan, ya dia yang menang, bukan kita. Jadi ada waktu keberatan. Setelah 6 bulan itu tidak ada keberatan, maka diterimalah hak paten kita. Kalau paten yang sederhana, maka 3 bulan. Harus diumumkan secara luas di media massa. Ini loh ada orang mengajukan paten ini, nggak ada keberatan, masuk gitu. Kemudian pemeriksaan substantif yang tadi ada harga cukup mahal itu tadi. Apa sih yang diperiksa, pemeriksaan substantif itu? Ada nggak novelty-nya? Ada nggak kebaruan dari produk yang kita ciptakan? Ataukah itu hanya memodifikasi ya, hal yang nggak terlalu signifikan? Ya, bisa nggak diterapkan pada industri? Jadi misalnya sedotan tadi, itu kan sebuah hal yang sederhana dan paten yang ditemukan oleh tokoh yang bisa membuat sedotan itu bisa ditekuk, itu ada kebaruannya. Ya, itu baik berlaku bagi paten standar maupun paten
sederhana. Lalu pemeriksaan substansif lama berapa? Ya, ini Pak Eko tadi bertanya, lamanya adalah 36 bulan setelah mereka menerima permohonan pemeriksaan substansif, maka 36 bulan. Jadi ini tunggu berapa tahun ini, ya. Sedangkan paten sederhana itu diperiksa ya selama-lamanya, maksudnya ini selama-lamanya, paling lama mudah-mudahan bisa lebih cepat. Paling lama 24 bulan, jadi 2 tahun sudah bisa kita dapatkan hasilnya, diterima paten kita atau ditolak. Kemudian objek paten ini sama, baik paten maupun paten sederhana, produk maupun proses. Jadi itu kira-kira gambarannya ya, lamanya, kemudian nanti ada biayanya juga, ini biayanya. Permohonan paten standar kalau umum ya tidak Bapak Ibu mengajukan sendiri pun boleh, tetapi biayanya 750.000. Tapi kalau melalui sentra biayanya hanya 450.000. Dan satu paket dengan ini ya. Pemeriksaan substansifnya 2 juta. Lalu kalau permohonan paten sederhana ya lebih murah. Kalau umum 500.000, melalui sentra HKI 250.000, dan pemeriksaan substansifnya juga tidak banyak, yaitu cuma 350.000. Cuma itu tadi jangka waktunya, Bapak Ibu. Kalau paten sederhananya 10 tahun, maka paten standar itu 20 tahun. Jadi selama 20 tahun itu kita bisa dibayar royaltinya. Bapak Ibu tinggal memilih mengajukan paten atau mengajukan paten sederhana. Ya. Saya secara pribadi juga sudah bicara dengan Bu Rita misalnya, supaya bonekanya itu diajukan paten. Ya, setelah semua aspeknya, unsur-unsurnya tadi, suara sudah, kemudian bentuk bonekanya itu didaftarkan hak ciptanya dulu, kemudian keseluruhan hak cipta ini dijadikan paten. Setelah paten, ya tentu saya bersama Bu Rita itu akan mengupayakan untuk komersialisasikan. Kita cari tukang pembuat boneka ya yang bisa untuk ini. Apakah komersial itu atau melalui pemerintah? Harusnya pemerintah juga bisa mendorong ini. Kita akan komunikasi lagi ya. Baik. Kemudian biaya pemeliharaan tadi. Ya, tadi sudah saya sampaikan sebetulnya. Untuk biaya pemeliharaan itu ada keputusan terbaru dari Risbank bahwa paten tahun pertama dan tahun kelima, juga paten sederhana tahun pertama dan sampai tahun kelima tidak ada biaya. Tapi setelah tahun kelima ada biayanya, karena diharapkan setelah tahun kelima itu paten kita itu pasti sudah dikomersialisasikan. Jadi nggak bisa kita hanya paten untuk didaftarkan saja tanpa dikomersialisasikan. Tentu universitas rugi kalau cuma catat saja. Ya, harus sampai dikomersialisasikan. Dan pada tahun ke-6 kita mengharapkan itu paten itu sudah dikomersialisasikan sehingga kita sudah mendapat keuntungan dari sini. Nah, pembagian royalti baru pada tahun ke-6. Gitu. Baik, apa tahapan yang harus dilalui oleh suatu permohonan paten? Mengajukan permohonan, ya pertanyaannya apa saja format-formatnya. Nah, format-formatnya ini sudah ada di website sentra HKI, Bapak Ibu tinggal mendownload. Di situ misalnya bagian kami, bagian sentra, sudah saya tuliskan nama saya dan semua alamatnya, Bapak Ibu tinggal menulis yang bagian Bapak Ibu aja. Kemudian ada pemeriksaan administratif, ya, Bapak Ibu tahu tadi waktunya lama ya, sampai 24 bulan sampai 30 bulan tadi. Kemudian pengumuman permohonan paten ya diterima atau ditolak, pemeriksaan substansif ya, kemudian diberikan atau ditolak. Ini tahapan-tahapan Bapak Ibu kalau mau mengajukan paten. Baik, berikut tahapan penulisan spesifikasi paten. Ini hal yang sederhana yang Bapak Ibu harus lakukan sebelum mengajukan paten.
Bapak Ibu harus menelusuri dulu apakah produk yang Bapak Ibu ajukan patennya itu barangkali sudah ada patennya. Kemudian ya ini ada search engine-nya sendiri. Kemudian harus dibuatkan gambar, atau dibuatkan modelnya seperti Bu Rita, suara harus ada contoh suara, maka Bu Rita merekam suaranya itu dan diberikan hak ciptanya. Kemudian harus menuliskan deskripsi. Deskripsi ini bagi saya itu seperti sebuah makalah ilmiah. Ada banyak contoh di website, nanti kami juga akan saya berikan contoh dari teman-teman yang lain. Ini boleh dibagikan untuk bahan pelajaran, gitu. Kemudian penulisan klaim dan penulisan abstrak. Ini betul-betul sebuah karya akademis, ya, yang seperti untuk diseminarkan itu. Ya. Maka jangan diseminarkan dulu. Tapi ternyata Risman membuka peluang, boleh diseminarkan, tapi tidak boleh lebih dari 6 bulan tadi. Baik, waktu perlindungannya untuk paten biasa atau standar adalah 20 tahun dan paten sederhana itu 10 tahun. Bapak Ibu, paten tidak dapat diperpanjang. Tetapi saya dengar lagi dari kepala sentra HKI yang terbaru, boleh diperpanjang. Ya, dia berikan contoh kemarin itu paten Apple ya, Apple dengan merek dagangnya ada apel, lalu ada apel yang sudah digigitkan. Digigit itu sudah ada hak ciptanya, Bapak Ibu. Gigit itu bahasa Inggrisnya adalah bite. Dan Apple itu berkaitan dengan gigabyte itu. Maka ada apel yang digigit. Nah, itu patennya diperpanjang terus katanya. Tapi ya yang saya tahu paten tidak bisa diperpanjang. Untuk sementara saya mengatakan ini dulu. Karena undang-undangnya begitu. Tetapi ada wacana bahwa paten bisa diperpanjang. Ya, tadi contohnya Apple tadi. Baik. Suatu paten dapat berakhir, ya di tengah jalan kita nggak sampai 20 tahun misalnya, tahun ke-6 berakhir. Ya. Misalnya selama 3 tahun berturut-turut tidak membayar biaya maintenance. Kita kan harus bayar itu 10%-nya. Nah, kalau kita tidak bayar 3 tahun berturut-turut maka batal demi hukum. Ya. Dihitung sejak batas akhir kewajiban membayar. Jadi Bapak Ibu kalau asal dicatat ya diberi kelonggaran 5 tahun itu. Setelah tahun yang ke-6 bayar. Kalau kita nggak bayar maka paten kita berakhir. Baik, saya kira itu tentang paten. Kemudian yang terakhir tentang hak cipta. Ya, hak cipta ini macam-macam juga, nanti saya akan terangkan. Hak cipta itu hak eksklusif bagi pencipta. Kalau tadi itu bagi inventor, hak cipta itu bagi pencipta. Dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau mengkomersialisasikan, memberi izin untuk mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu adalah hak cipta, adalah hak eksklusif bagi pencipta. Jadi pencipta itu siapa? Pencipta adalah satu orang atau beberapa orang yang bersama-sama atas ide inspirasinya melahirkan suatu karya cipta berdasarkan kemampuan intelektualnya, ya, namanya aja kemampuan intelektual. Pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Apa hasil ciptaannya? Hasil ciptaannya menunjukkan satu keaslian, kebaruannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Jadi itu hak cipta. Lingkup hak cipta itu banyak sekali. Buku, program komputer itu hak cipta juga. Pamflet, kita membuat pamflet ada hak ciptanya. Melayout sebuah karya tulis yang diterbitkan, itu boleh didaftarkan. Jadi hak cipta ini juga bukan hanya untuk dosen, tapi juga untuk tendik di Sanata Dharma, ya. Kalau sudah merancang layout sebuah karya tulis untuk diterbitkan, daftarkan hak ciptanya.
dan semua karya tulis lain. Misalnya artikel jurnal, ya, artikel jurnal terutama yang diterbitkan di jurnal internasional bisa didaftarkan hak ciptanya. Ceramah, kuliah, pidato, ciptaan yang sejenis, alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, ya, alat-alat peraga. Teman-teman dari biologi itu punya banyak sekali alat peraga dan sudah ada 2 yang didaftarkan melalui sentra HKI. Lagu dan musik, ya, drama, tari, pewayangan, pantomim, seni rupa segala macam, ya, seni lukis, seni gambar, seni ukir, kaligrafi, seni patung, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, ya, hasil terjemahan pun ya pengarangnya punya hak cipta, tetapi kita juga punya hak terjemahan, hak atas terjemahan. Itu bisa dilindungi undang-undang. Hak tafsir, ya, tafsir kita, ya, kritik sastra misalnya. Saduran, bunga rampai, antologi atau database dan lain-lain. Itu lingkup hak cipta. Jadi sangat luas. Jangka waktu hak cipta itu jauh lebih lama, ya, berlaku selama hidup pencipta atau terus berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Jadi setelah kita meninggal dunia, masih hak cipta kita masih dilindungi, ya, sampai 50 tahun. Jika dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir. Jadi siapa yang meninggal, itu hak cipta dihitungnya seperti itu. Sampai 50 tahun. Setelah 50 tahun kita meninggal dan sudah diwariskan, nah itu sudah bisa dianggap itu milik umum. Program komputer, ya, saya harap banyak teman-teman dari vokasi ini dan teknik informatika itu mengajukan program-program untuk kita daftarkan. Sinematografi, fotografi, ini juga berlaku 50 tahun. Sama. Jadi sangat lama ini. 50 tahun setelah kita meninggal, ya, bukan 50 tahun saja, tapi setelah kita meninggal. Jadi hampir seumur hidup ini, hak cipta ini. Nah, yang tidak bisa didaftarkan adalah ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Di luar ini maka tidak bisa didaftarkan. Ciptaan tapi tidak orisinil, nah, itu kan ya sudah diciptakan oleh orang lain. Nah, dan aneh lagi adalah yang keempat, ciptaan yang belum diwujudkan. Ya, seseorang, oh saya punya ide akan membuat bendungan ini, daftarkan. Hanya ide toh. Ya nggak bisa dong, harus dalam bentuk wujud yang nyata. Jadi ada orang yang memang begini, wah ide saya ini harus saya daftarkan ini. Padahal belum berwujud. Orang lain yang mewujudkan. Maka jangan lupa hak ciptanya itu untuk orang lain itu yang mewujudkan itu. Jadi di dalam dunia hukum ini, siapa yang pertama kali mendaftarkan, dia yang punya hak. Meskipun yang punya ide kita. Dan ciptaan yang sudah milik umum, ya, itu tidak bisa didaftarkan lagi. Baik, apa saja hak-hak yang diperoleh untuk hak cipta, hak paten, hak merek, dan rahasia dagang? Ya tentu hak cipta, hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, menyewakan, dan memberi lisensi. Ya. Buku kita kalau dijual oleh Gramedia, kita memberikan lisensi dan kita mendapatkan royalti. Gitu. Hak paten, apa hak yang kita peroleh? Hak eksklusif membuat, menggunakan, menjual. Jadi ide kita itu bisa menjual, mengimpor, menyewakan barang proses yang sudah dipatenkan. Kita bisa memberikan lisensi juga sehingga kita mendapatkan royalti. Merek, ya, merek dagang misalnya. Itu hak eksklusif untuk menggunakan merek dalam perdagangan. Kita juga bisa memberikan lisensi sehingga semua di bawah merek itu bisa menggunakan merek kita. Kemudian rahasia dagang, hak eksklusif untuk menggunakan dan memberikan lisensi. Jadi hak-hak kita adalah hak untuk menggunakan, mengumumkan, ya, menyewakan atau memberikan lisensi kepada orang lain untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual milik kita. Terakhir, ini ada skema komersialisasi hak kekayaan intelektual di
semua perguruan tinggi itu dua skema ini pada umumnya dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Yang pertama, kita bisa melakukan misalnya dengan penjajakan kerjasama dengan mitra, misalnya farmasi dan jamu jago. Kemudian mereka melakukan kerjasama penelitian, maka hasilnya didaftarkan pada kami perlindungan hak kekayaan intelektual untuk dikomersialisasikan secara bersama-sama. Keuntungannya apa? Ini tidak membutuhkan upaya besar dalam komersialisasi karena sudah relevan. Hasil penelitian selaras dengan kebutuhan mitra. Ya, ini keuntungannya banyak. Tapi kelemahannya penelitian kita terbatas sesuai dengan kesepakatan dengan mitra. Yaitu kita tidak punya banyak kebebasan untuk mengelaborasi penelitian kita, tapi harus terbatas karena apalagi kalau dia mitra yang membiayai. Maka komersialisasinya itu bersama-sama. Ini yang kita dorong juga teman-teman, terutama yang sangat berpotensi untuk menjalankan skema ini, menurut saya adalah teman-teman dari biologi dan farmasi. Mungkin juga teknik industri ya, teknik informatika. Ada perusahaan yang memintakan program, maka dijajaki dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mendaftarkan hak ciptanya. Ya. Sebetulnya yang bagian terakhir ini yang ranah kami ini. Baik, skema yang kedua adalah Bapak Ibu melakukan penelitian, membuat perlindungan HKI langsung di tengah ini, mendaftarkan melalui kami, baru kemudian kita bersama-sama menjajaki kerjasama dengan mitra. Lalu komersialisasi bersama antara mitra, ya mitra HKI. Jadi Bapak Ibu nanti sudah diwakilkan oleh kami. Apalagi kalau sentra HKI Universitas Ternate Dharma nanti berkembang menjadi inkubasi bisnis, maka ada tenaga-tenaga profesional yang akan memasarkan kekayaan-kekayaan kita. Baik, apa kelebihannya? Otonomi penelitian dapat melakukan ya di dalam penelitian kita lebih besar. Bapak Ibu bisa memberikan mengelaborasi sehingga hasil penelitiannya itu bisa macam-macam. Ya, itu kita memiliki kebebasan yang sangat besar. Tapi kelemahannya adalah upaya pemasaran ya itu ya perlu kerja lebih keras. Ya, maka diperlukan inkubasi bisnis yang akan lebih profesional untuk menawarkan itu. Dan pengalaman saya melihat bahwa UI itu memiliki inkubasi bisnis yang besar. Ya. Anggotanya adalah orang-orang dari dunia bisnis dan orang-orang perguruan tinggi. Kemudian hasil penelitian kita belum tentu selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Ini kekuatan dan kelemahannya. Tapi dua model skema komersialisasi HK ini itu kita dorong. Saya kira itu presentasi saya. Bagian pertama maupun bagian kedua sudah selesai. Kemudian mungkin Bu Maria, apa mau diajukan tanya jawab? Langsung saya matikan share screen-nya. Baik. Baik, Bapak Dr. Yosef Yabitawan selaku Kepala Sentra HKI, banyak terima kasih atas paparannya. Kita masih memiliki waktu sampai pukul 14, jadi romo Bapak Ibu yang hendak menyampaikan barangkali pertanyaan, sharing, ide, gagasan, masukan atau apapun bisa disampaikan. Ada dua pertanyaan yang ada di live chat Zoom, mungkin bisa saya bacakan, lalu Pak Yati bisa langsung menanggapi. Baik. Baik. Yang pertama dari Bapak Eko Aris, apakah hukum untuk paten dan paten sederhana itu sama? Oh iya. Itu dari Bapak Eko Aris dari Bekasi. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Hani Sri Pratini, Pendidikan Matematika LKIP. Pak Yati, kalau mau mendaftarkan alat peraga selengkap apa ya?
Misalnya selain cara kerja alat peraga, lalu apa lagi? Apakah itu harus melalui proses pengembangan yang rumit atau cukup jika sudah pernah diimplementasikan pada subjek tertentu saja? Jadi ada 2 pertanyaan dari Live Chat Group. Baik. Kami persilakan mungkin Pak Yati untuk menanggapi. Untuk selanjutnya, seandainya ada Romo, Bapak Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan, kami persilakan juga secara langsung. Semoga. Ya, Pak Yati. terima kasih Bu Maria. Pak Eko Aris kayaknya sudah terjawab tadi ya. Hukum untuk paten sederhana dan paten standar atau disebut paten biasa itu berbeda untuk internasional dan untuk nasional. Hukumnya itu berbeda seperti sudah saya terangkan tadi ya. Nah, yang pertanyaan yang agak rumit menurut saya adalah pertanyaan tentang alat peraga tadi ya. Alat peraga itu ya untuk mengajukan hak cipta terhadap alat peraga memang ada banyak tuntutannya ya. Perlu ada deskripsi, perlu ada gambar, atau apakah Mbak Sisil mau coba menjawab? Atau gini Bu Hani ya, Bu Hani mungkin saya share screen tentang ini. Saya share screen dulu. Oke, ini muncul lagi Bu. Ya, kemudian ini. Baik, prasyarat pengajuan hak. Kelihatan ya Bu Mar? Oke. Ada 10 syarat yang harus diciptakan untuk diajukan ya. Pertama, contoh karya ciptaan itu, misalnya alat peraga, buku, video. Yang pertama. Yang kedua, uraian singkat ciptaan harus diuraikan. Apa itu? 5W plus 1H. Ya, apa itu, bagaimana, mengapa, siapa, kapan diciptakan, dan lain-lain. 3, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali. Keempat, nama warga negara dan alamat pencipta. Nama dan alamat pemegang hak cipta. Nah, kita pemegang hak cipta adalah saya, kami, Sentra HKI. NPWP, KTP, ini KTP harus ada ini. Ini yang sering dikeluhkan Mbak Sisil, sudah diajukan tapi KTP belum ada, ini KTP wajib. Kemudian surat pernyataan, surat permohonan, dan surat pengalihan. Artinya Bapak Ibu mengalihkan hak cipta itu ke Sentra HKI. Sehingga pemegang hak cipta adalah Sentra HKI. Dan ini form-formnya itu seperti ini, sudah saya masukkan di dalam satu file ini. Jadi ada satu file dan Bapak Ibu sudah bisa mengunduh ini dari lamannya Sentra HKI Universitas Sanata Dharma. Ini permohonannya, saya sudah isi itu. Pemegang hak cipta adalah Sentra HKI. Ini warga negara Indonesia, alamatnya, HP, sesuai yang mereka minta. Kemudian tanpa kuasa, kosong. Lalu jenis ciptaannya apa, tanggal dan tempat pertama kali Bapak Ibu umumkan di Indonesia itu kapan hak cipta itu pertama kali hadir. Kapan barang itu tercipta, itu kira-kira begitu. Kemudian uraian ciptaan. Ciptaan ini ya 5W plus 1H. Kemudian penciptanya daftar di ya, kemudian harus ditandatangani di atas meterai 9.000 sekarang ya. Kemudian tulis pemegang hak ciptanya adalah saya, ya, pemegang hak cipta, ketua Sentra HKI. Nah, kemudian nanti diisi, dilengkapi lagi dengan surat pengalihan hak cipta. Hak ciptanya adalah Bapak Ibu, tetapi hak ciptanya dialihkan. Ini nama Bapak Ibu sekalian, pihak pertama. Pihak kedua adalah Sentra HKI Universitas Sanata Dharma. Nah, dengan ini, apa yang dialihkan itu? Yaitu misalnya tadi alat peraga tentang ini, ya untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta. Desain industri dan lain-lain. Semua pakai meterai lagi, ya. Tapi untuk
urus melalui sentra HKI, meterai nanti disiapkan oleh Mbak Sisil. Pemegang hak cipta saya. Ya. Ini sudah saya template ini sudah ada, Bapak Ibu tinggal download saja. Kemudian surat pernyataan ini bahwa itu adalah asli, Bapak Ibu tidak meniru, tidak ya sama sekali secara esensial sama dengan milik orang lain. Ada pernyataan, saya tidak meniru, ya bukan merupakan ekspresi budaya tradisional. Misalnya ekspresi budaya tradisional jadi haknya Bapak Ibu nggak bisa, ya itu nggak bisa karena itu hak komunitas nanti itu beda lagi. Bukan merupakan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Ini ada pasal-pasal yang tidak boleh dilanggar. Bapak Ibu yakin tidak melanggar itu, maka bikin pernyataan ini meterai lagi, ya meterai lagi 5.000, 9.000. Setelah itu, oh ya cuma itu saja, ya. Jadi ini kalau hak cipta, kalau hak paten itu formulirnya berbeda, ya, formulirnya berbeda. Saya kira itu Bu Hani ya. Bu Hani, ya. Ya, apakah proses pengembangannya itu harus rumit dan bertahap? Ya, kita jangan mengikuti mitos bahwa untuk menghasilkan sebuah paten itu harus mulai dari penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan. Itu mitos ya. Menurut saya itu mitos saja. Sebuah ya karena hak cipta itu bisa muncul karena banyak faktor, ya. Bisa aja. Jadi Bu Hani jawaban saya adalah enggak harus, ya. Enggak harus juga kita itu penelitian untuk menghasilkan sebuah paten, kita harus mulai dari penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan. Enggak. Ya. Kalau itu memang ada suatu produk dan produk itu bisa kita pertanggungjawabkan dan berbeda dari produk-produk ciptaannya orang lain, daftarkan Bu Hani. Daftarkan. Ya. Saya mengulangi tadi dari universitas kita diberikan anggaran untuk 40 hak cipta, tetapi tahun ini jujur saya menargetkan 100 hak cipta dari Universitas Sanata Dharma. Biayanya dari mana? Kita bisa minta lagi. Saya bisa minta Pak Heri, saya bisa minta Pak Atmadi, atau dekan dan ketua program studi. Ya, Bu Heni, ya alat-alat peraga daftarkan Bu. Ya. Bahkan makalah-makalah yang diseminarkan di internasional daftarkan hak ciptanya. Ya. Saya ingin tahun ini kita minimal ada 100 hak cipta. Ya, terima kasih Pak. Betul ya, Ibu Sri Hartati Yuliani. Kutati. Bu Sri Hartati, Bu Yuli dari Farmasi. Ya. Bu Yuli, apakah tidak menyampaikan sesuatu Ibu? Ya, terima kasih Bu Maria untuk kesempatannya. Suara saya terdengar ya Bu? Oke. Sekarang Bu, saya baru. Atau Bapak ini ada Pak Martinus Bagus Wicaksono dari Vokasi, sudah siap Bapak? Bu. Monggo, kami persilakan. Matur nuwun rawuh Bapak Ibu. Saya Wicaksono dari Fakultas Vokasi. Pada Oktober 2019 kemarin saya mendaftarkan paten sederhana. Kemudian pada Januari 2020 saya juga mendaftarkan lagi paten sederhana. Hanya pada saat itu karena kami kurang informasi sehingga kami langsung datang ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang di sebelah selatan JEC itu untuk mendaftarkan paten kami. Nah, di situ kami baru tahu bahwa sebenarnya paten bisa didaftarkan secara mandiri melalui online. Nah, kemudian kami melakukan proses di situ dengan menggunakan akun DJKI dan sekarang sudah berproses. Pertanyaan kami adalah pada saat pendaftaran 2 paten itu kami ditawari percepatan pengumuman dengan membayar, saya lupa, sekitar 400.000 kalau tidak salah per paten sederhana. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah seberapa cepat proses percepatan pengumuman ini akan mengurangi waktu tunggu sampai paten sederhana kami nanti bisa granted atau memperoleh sertifikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di
pendaftaran paten sederhana yang pertama dulu itu masih atas nama kelompok, artinya belum diatasnamakan di UMKM atau yayasan, sehingga biayanya pendaftaran tinggi dan juga ada biaya pemeliharaan mulai tahun pertama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah saya bisa memindahkan hak kepemilikan paten sederhana saya yang pertama nanti kalau sudah granted itu ke yayasan atau ke sentra haki, kemudian prosesnya seperti apa? Apakah sekarang ini sudah bisa diproses atau harus menunggu dulu sampai sertifikatnya turun atau bagaimana? Kalau yang pengajuan paten sederhana yang kedua itu memang sudah diatasnamakan yayasan pada saat itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah untuk haki itu nilai kumnya berapa nggih Pak Yapi? Apakah itu nanti masuk juga di dalam kum penelitian atau pengajaran atau kum yang mana dan nilainya berapa? Matur nuwun Pak. Baik. Baik, tentang percepatan dengan biaya tertentu itu memang kebijakan baru karena begitu banyak pendaftaran paten dan paten meskipun itu paten sederhana, tetapi selalu harus ada proses pemeriksaan substansif. Nah, untuk pemeriksaan substansif itu memang memerlukan biaya dan ada kebijakan, saya memang mendengar bahwa ada kebijakan percepatan pengumuman. Karena kalau standar, Wicaksono, kalau standar kan seperti yang tadi saya sampaikan itu sampai paten sederhana itu 24 bulan ya, 24 bulan berarti 2 tahun. Kalau bisa percepatan seperti itu, saya kira tadi bisa lebih cepat 3 bulan misalnya. Apakah bisa sampai lebih cepat setahun? Nah itu informasi kepastiannya itu saya belum tahu. Tetapi kalau kita mengikuti standar normal, nah waktu itu apakah Pak Wicaksono sudah membayar percepatannya itu, biaya percepatannya? Sudah, dua-duanya sudah saya bayar. Dan sekarang kalau saya lihat di online itu statusnya yang sekarang itu yang paten pertama itu yang saya daftarkan statusnya adalah pelayanan teknis, kemudian yang kedua selesai pengumuman. Oh iya, sudah sampai yang kedua. Ya, yang paten sederhana yang kedua itu sekarang statusnya selesai pengumuman. Kalau yang paten sederhana yang pertama saya daftarkan sekarang masuk dalam status pelayanan teknis. Saya tidak tahu apakah itu nanti hanya tinggal menunggu untuk sertifikatnya muncul atau masih ada proses-proses yang lain karena kami. Jadi misalnya gini Pak, tadi kan ada prosedur di mana kita, itu harus diumumkan dulu. Ya. Jadi setelah diperiksa, oh ya boleh. Memenuhi syarat administrasi. Tapi diumumkan dulu karena jangan sampai sama dengan orang lain. Jadi kalau selesai pengumuman, berarti pengumumannya ya ada batas waktu untuk pengumuman. Tadi kalau paten sederhana kan 3 bulan itu, ya 3 bulan. Kalau diumumkan dalam waktu 3 bulan itu tidak ada yang komplain, berarti kita akan granted, pasti akan Jadi prosesnya sudah bagus apabila sudah sampai pengumuman. Berarti tinggal yang terakhir menunggu ya dari pengumuman itu apakah ada yang komplain atau tidak ada. Kalau ternyata ada yang komplain berarti kan gagal. Kalau sudah selesai masa pengumuman itu Pak? Oh sudah selesai berarti ya, tapi masalahnya kita nggak tahu sudah selesai itu apakah ada yang komplain atau tidak. Kalau ada yang komplain berarti ya pasti diperpanjang untuk dikonfirmasi dulu. Tapi kalau tidak ada komplain berarti hanya menunggu waktu, Pak. Jadi saya kira 2 kemungkinan. Baik, itu Pak Wicaksono. Kemudian pertanyaan apakah bisa dialihkan? Ada kemungkinan itu, pengalihan itu. Ada kemungkinan itu Pak, bahwa tadinya kan atas nama kelompok kemudian dialihkan ke universitas misalnya. Saya melihat itu ada form-form. Coba Pak Wicaksono nanti masuk ke website Sentra HKI, kemudian melihat template paten. Itu ada pengalihan juga. Ada proses itu yang bisa kita lakukan.
Jadi nanti di dalam proses nanti kita sambil menunggu dulu apakah lebih baik kalau saya yang satu tadi kan sudah hampir diumumkan itu granted. Iya, dan sudah menjadi kepemilikannya sudah saya alihkan ke yayasan. Kalau yang sudah selesai masa pengumuman tadi. Tapi yang satunya masih atas nama kelompok. Oke. Menurut saya kalaupun sudah granted, karena kita biarkan proses ini berlalu dulu Pak. Nanti kalau sudah granted, nanti bisa dialihkan dengan surat-surat pernyataan dan ada prosedur pengalihan itu. Nanti coba kita ikuti. Menurut saya lebih bagus memang tersentral ya, melalui sentra ini. Jadi kekayaan kita itu ada di sini, kita punya datanya dan kita punya sumber daya untuk menguruskan itu. Itu Pak Wicaksono. Kita menurut saya biarkan proses itu berlalu sampai dengan granted atau tidak. Nah setelah granted, nah kita akan bicarakan lagi dan saya juga menganjurkan lebih bagus kalau dialihkan ke universitas, ke sentra haki. Namanya itu ke universitas. Sentra haki atas nama universitas. Saya kira itu. Pak Yani, ini Ibu Sri Hartati Yuliani juga sudah siap di sana untuk menyampaikan secara langsung pertanyaan. Ibu Yuli, sudah siap ya? Ya, Bu Maria. Bisa dengar suara saya? Sudah dengar ya suaranya ya? Sudah terdengar. Oh iya. Oke, terima kasih. Saya tadi cuma mendengar dari paparan Pak Yapi yang tentang KUM tadi. Pak Yapi masih pakai, kalau nggak salah masih pakai peraturan tahun 2013. Kebetulan ini saya lagi kemarin itu buka-buka aturan kepangkatan dosen tahun 2019. Untuk KUM itu sekarang ada dibedakan beberapa gitu ya. Mungkin ini tambahan informasi aja. Untuk yang nilainya 60 itu internasional yang sudah diimplementasikan di industri. Paling tidak diakui 4 negara itu 60 memang. Tadi Pak Yapi kan itu 60 ya. Tapi kalau belum diimplementasikan itu 50 KUM-nya untuk yang internasional. Lalu yang nasional yang sudah diimplementasikan itu 40 nilai KUM-nya. Kemudian yang belum diimplementasikan itu 30, itu paten. Yang paten sederhana ya yang sudah di granted itu 20. Ini belum implementasi, granted itu 20. Lalu karya cipta yang lain, ya semacam apa tadi buku, desain industri, dan lain-lain itu 15 nilai KUM-nya. Jadi ada nilai sendiri-sendiri, tidak semuanya 60, lalu yang nasional 40, tidak lagi kalau yang di peraturan 2019 ya. Jadi dibedakan antara yang diimplementasikan dan belum diimplementasikan. Karena memang effort untuk mencapainya mungkin berbeda ya, sehingga ada perbedaan ini. Kemudian tadi setelah pengumuman tadi masih ada proses Pak Yapi, masih ada uji substansi. Pengumuman itu hanya melihat kebaruan kita aja. Dan secara administrasi dan kebaruan itu sudah beres, itu nanti keluar pengumuman itu Pak, siapa tadi. Setelah itu masih ada uji substansi. Kalau uji substansi lolos, baru dapat granted. Kalau uji substansi tidak lolos, ya nggak bisa granted juga. Masih ada satu uji lagi sebenarnya yang harus didalani di situ untuk mendapatkan granted itu. Mungkin itu informasi dari saya karena kemarin saya juga pernah melakukan pengurusan sampai ke granted itu. Seperti itu aja mungkin tambahan informasi dari saya Bu Maria, karena ini kebetulan baru buka-buka. Yang KUM CCP tadi cukup tergelitik dengan apa yang disampaikan Pak Yapi tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Ini menambah kaya ya informasi untuk kita semua. Saya kira nanti beberapa informasi akan menggunakan yang paling baru. Ini karena waktu juga berjalan terus ya. Mungkin saya membacakan nampaknya ada juga ini pertanyaan di live chat gitu ya. Kami sampaikan nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan di luar forum ini. Saya kira Romo Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan langsung ke sentra HKI atau bisa melalui email live@usd.acid
melalui WA, melalui telepon, begitu ya, jadi terbuka sekali. Saya sampaikan 2 pertanyaan, nampaknya itu di live chat. Sayang jika tidak kita respon, begitu ya. Jadi dari Ibu Luisa Diana Handoyo, Pendidikan Biologi, tadi disebutkan bahwa artikel kita di jurnal dapat juga diurus HKI-nya. Ya. Pertanyaannya, untuk pengurusan KUM, apakah bisa diajukan keduanya, HKI dan artikel, atau hanya salah satu saja? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Rokmo Ruki dari IPAK ya. Apakah semua buku dan artikel bisa dicarikan HKI? Lalu buku editor, apakah juga bisa? Buku editor, mungkin semacam editor buku mungkin ya maksudnya. Buku beliau sebagai editor. Nah, saya kira 2 pertanyaan itu yang muncul di live chat. Monggo kami persilahkan Pak Yani untuk menanggapi. Baik, pertama terima kasih Bu Sri Hartati tadi ya. Informasinya itu penting bagi kita karena kita banyak bertanya soal angka kreditnya tadi, apakah 60, ternyata ada informasi baru bahwa kalau sudah diaplikasikan baru 60. Peraturan-peraturan memang sangat dinamis, jadi kita lihat bagaimana perkembangan aturan-aturan tentang ini. Kemudian untuk Ibu Handoyo, betul artikel dan buku itu bisa didaftarkan hak ciptanya. Bahkan tadi leaflet pun boleh didaftarkan hak cipta ya. Lalu pertanyaannya, apakah KUM-nya itu KUM untuk artikel atau KUM untuk hak cipta? Ini satu persoalan besar yang saya juga belum bisa memberikan jawaban yang pasti, Bu Handoyo ya. Bu Handoyo ya. Luisa Diana Handoyo. Luisa. Ya. Luisa. Oh Bu Luisa ya. Bu Luisa. Jadi kita bisa mengajukan KUM untuk artikel itu. Ya, kalau artikel di jurnal Scopus kan berarti 40 ya. Tapi KUM juga, apakah kita juga bisa mengajukan hak ciptanya yang kita sebut hak paten itu. Kalau saya lihat aturan di UI Jakarta itu dua-duanya bisa kita ajukan. Jadi akan diberikan KUM sebagai artikel, tapi KUM juga sebagai hak paten. Karena kita lampirkan hal yang berbeda, satu dilampirkan artikelnya, yang satu dilampirkan sertifikat KUM-nya. Nah, tapi dalam pembicaraan dengan Pak Enade mengatakan ya kadang-kadang ada yang terima, kadang-kadang ada yang menolak. Nah, ya pastinya gimana itu saya juga belum bisa memberi kepastian ya, Bu Luisa. Tapi yang jelas artikel itu ya, memiliki KUM sebagai artikel, tetapi juga di dalam HKI itu ada aturan juga kalau hak cipta itu diberikan KUM juga. Nah, apakah dua-duanya? Nah, kalau UI bisa, tapi kemarin bicara dengan Pak Enade mengatakan ada yang menolak. Jadi sudah ada ya, dinilainya melalui artikel, berarti sertifikatnya itu nggak diterima. Jadi ya aturan-aturan seperti itu ya saya akan mencari jawaban yang pasti dulu. Yang saya lihat dari aturan-aturan pengajuan KUM di Universitas Indonesia, saya banyak belajar dari mereka ya. Itu sertifikat ini itu bisa diajukan dan memiliki KUM sendiri. Itu. Kemudian ya, apakah sebagai editor bisa diajukan hak ciptanya? Kalau menurut definisi tadi, maka penciptanya adalah para pengarang ya, orang-orang yang menciptakan kan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Menjadi ada itu lebih penulisnya. Maka saya membuka-buka aturan dan saya melihat bahwa di aturan-aturan itu sebagai editor belum tidak bisa ya kita mengajukan hak cipta sebagai editor. Tapi hak ciptanya adalah lebih sebagai
penulis. Ya. Misalnya saya dan Romo Marwan itu mengedit, menjadi editor untuk buku-buku, ya untuk cerpen-cerpen tentang tragedi 65 dan akan diterbitkan oleh Gramedia. Apakah kami bisa mengajukan hak cipta? Nggak bisa, karena hak ciptanya adalah para pengarang ini, para penulisnya itu. Saya kira itu ya, Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Yapi telah menanggapi pertanyaan, sharing, masukan kita semua yang telah bergabung di ruang Zoom. Dan waktu kita juga begitu cepat berlalu, ya, sudah hampir jam 2, maka dengan demikian selesai untuk pertemuan kita hari ini, sosialisasi sentra HKI dan juga terkait dengan program-program sentra HKI Universitas Sanata Dharma. Kami sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi semangat kegembiraan dari Romo Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan bergabung di kegiatan kita hari ini. Seperti tadi saya sampaikan bahwa jikalau ada pertanyaan atau hal-hal lain yang perlu penjelasan, kami persilahkan untuk menghubungi sentra HKI yang berkantor di kompleks LPPN, atau bisa melalui telepon, melalui email dan sebagainya. Dan jika mungkin melalui WA, pasti akan saya teruskan kepada Bapak Yusef Yapitao maupun staf yang membantu di sana, yaitu Ibu Cecilia Fendi Astuti. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih dan kita akan menutup dengan doa syukur. Kami sampaikan materi presentasi sudah kami upload di website BPM dan sudah kami posting juga di live chat. Silahkan untuk dicermati kembali, untuk dibaca-baca. Dan semoga harapan kita, doa kita, segala hal baik ini bisa sungguh kita wujudkan ke depan. Demi kemajuan, demi berkualitasnya produk-produk karya ilmiah di universitas ini. Baik, mari kita tutup dengan doa, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah sumber kebaikan. Kami bersyukur Kau perkenankan kami semua karena anugerah dan penyertaan-Mu boleh bertemu dan berdiskusi secara daring dengan semangat dan kegembiraan untuk semakin meningkatkan karya dan pelayanan kami di bidang Tridharma perguruan tinggi melalui HKI. Kami bersyukur karena Tuhan sendiri telah mempercayai kami untuk melaksanakan tugas dan peran kami melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi untuk semakin meningkatkan produk ilmiah karya para sivitas akademika universitas yang kami cintai ini. Semoga semua ini membuat kami semakin unggul, semakin berupaya memadukan keunggulan akademik dan nilai humanistik yang kami hidupi hari demi hari, waktu demi waktu. Kami bersyukur untuk penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Semoga banyak praktek baik, inspirasi baik yang semakin dapat kami kembangkan dan wujudkan melalui sentra HKI dan karya-karya pelayanan kami. Seluruh doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Romo Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu kembali di lain kesempatan, berkah dalam. Terima kasih dan selalu salam sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yapi. Terima kasih Bu Maria, terima kasih Pak Yapi, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Betul Pak, tidak terasa. Dan masih banyak yang Pak sebenarnya.
akan bertanya.